Berfirman Tuhan, karena kami sudah siap mendengarnya, hanya di dalam nama Kristus Yesus Tuhan firman yang hidup kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Setiap kita yang siap dengan firman Allah, sama-sama saya katakan amin. Baik Bapak Ibu sekalian, silakan duduk. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saudara, saya sebenarnya ingin khotbah minggu ini atau khotbah ini sudah dari beberapa saat yang lalu, tetapi hari ini baru saya punya kesempatan karena cukup bukan sulit, tapi ada sedikit latar belakang yang cukup panjang mengenai Amos pasal 5 ini. Mari Bapak Ibu, saya mau kita bicara tentang carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Sebuah tema yang sangat terkenal bagi para hamba-hamba Tuhan dan satu tema yang cukup terkenal di dalam Alkitab. Amos pasal yang kelima ayat 4 dan ayat yang ke-6. Amos pasal yang kelima ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6. Sekali lagi, Amos pasal yang kelima ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Amos, kalau saudara buka di Alkitab, ada di samping Markus. Baik saudara, mari kita buka. Amos ada di perjanjian lama atau perjanjian baru? Betul kan? Oh, berarti Alkitab kita sudah baru ya. Kalau dulu Alkitab itu di samping Markus. Baik saudara, Amos pasal 5 ayat 4 sampai 6. Sebab beginilah, sudah lihat firman Tuhan di sini. Sebab beginilah apa? Firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Jangan kamu mencari Betel, janganlah kamu pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Berseba, sebab Gilgal pasti masuk ke dalam apa? Pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup, supaya jangan ia masuk ke atau memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakan habis, dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Saudara, ini bagus sekali. Ayat ini mengatakan carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Yang menarik adalah ketika dia menyebutkan cari Tuhan, Amos mengatakan bahwa Amos sedang melihat ada satu hal yang menarik. Sekalipun dia bicara tentang carilah Tuhan maka kamu hidup, tapi yang aneh adalah dia menyebutkan beberapa tempat. Kalau saudara tadi baca, ada beberapa tempat yang dia sebut dalam hubungannya dengan mencari Tuhan. Ada berapa tempat? Betel, Gilgal, dan Berseba. Pertanyaan saya, kenapa cari Tuhan dia singgung mengenai Betel, dan dia singgung mengenai Gilgal, dan dia singgung mengenai Berseba? Nah, saya tidak akan bahas itu terlalu lama. Namun kita langsung pada apa itu kata hidup. Atau ada dua kata penting, kata kunci yang kita belajar di sini, yaitu carilah Tuhan dan hidup. Saudara-saudara, kata kunci di sini adalah cari Tuhan dan hidup. Saudara-saudara, jadi kalau orang tidak cari Tuhan berarti mati. Kalau orang tidak cari Tuhan berarti maut. Kalau orang tidak cari Tuhan berarti tidak hidup alias mati. Nah, apa maksud saya? Mari kita lihat. Apa itu hidup? Saudara, apa itu hidup? Hidup itu ada terdiri dari dua. Hidup itu terdiri dari apa? Dua. Hidup sekarang yang kita jalani, makan, minum, nikah, berusaha, kerja, bisnis, sekolah, kuliah. Itu hidup yang pertama, yaitu hidup sementara di dunia ini. Tetapi hidup yang kedua adalah hidup yang akan datang, yaitu hidup yang kekal. Berarti kalau dia bilang cari Tuhan, berarti kita dapat dua kehidupan, yaitu kehidupan sekarang dan kehidupan nanti. Nah, ada begitu banyak orang berpikir bahwa janji Tuhan ini hanya untuk konsep hidup yang pertama. Makanya dia cari makan, cari minum, hari Minggu pun dia cari makan, cari minum, tidak cari Tuhan. Kenapa? Karena dia berpikir bahwa makna hidup itu hanya yang ada sekarang, makan, minum, dan pakai. Tetapi kehidupan kita bukan hanya itu. Kehidupan kita untuk hidup yang akan datang, yaitu hidup yang kekal. Saudara, yang menarik adalah ini, saudara. Kenapa dia bilang carilah Tuhan maka kamu hidup? Pertanyaan saya, apa orang Israel mati?
Apa orang Israel kelaparan? Apa orang Israel sedang susah sehingga dia suruh cari Tuhan? Nah, ternyata ini yang terjadi. Terbalik, sudah lihat ini. Keadaan bangsa Israel pada waktu itu sedang berada di puncak. Puncak yang sangat luar biasa. Kenapa? Sebab sebelum Israel runtuh, dia sudah sukses secara ekonomi, pemerintahan, politik, saudara-saudara. Jadi semua lengkap. Hidup aman, hidup diberkati, kelimpahan luar biasa. Orang-orang Israel lagi diberkati luar biasa. Orang-orang Israel lagi dipenuhi dengan hal-hal harta duniawi, kalau boleh saya bilang. Mereka sedang kaya-kayanya. Pertanian mereka sedang diberkati. Tapi tiba-tiba ayat ini muncul. Carilah Tuhan maka kamu hidup. Pertanyaan orang Israel pasti berpikir gini. Kami tidak cari Tuhan untuk kami hidup kok. Kami tidak cari Tuhan untuk kami ada makan. Kami tidak cari Tuhan juga. Saya pun bisnis sedang baik-baik. Kami tidak cari Tuhan juga, politik lagi baik. Kalau ini DPR dia bilang, kok saya tidak cari Tuhan, saya jadi DPR. Saya tidak cari Tuhan, saya jadi wali kota. Saya tidak cari Tuhan, saya jadi gubernur. Kira-kira latar belakang begitu. Raja-raja lagi aman, hidup mereka lagi baik. Tapi Tuhan bilang, carilah Tuhan maka kamu hidup. Pertanyaannya, untuk apa lagi cari Tuhan? Kalau semua sudah hidup. Itu sebabnya saya bilang, cari Tuhan ini ada hubungannya dengan hal. Yaitu apa? Hidup sekarang dan hidup nanti. Orang bisa hidup di zaman sekarang, tapi orang tidak bisa hidup di kekekalan kalau mereka tidak cari Tuhan. Saudara, dengar baik-baik. Anda bisa makan, minum, pakai, dan Anda bisa hidup di dunia ini. Tapi Anda tidak bisa hidup di dunia kedua, yaitu surga. Rumah apa kalau Anda tidak mencari sang pemilik surga, rumah Bapa? Karena itu carilah Tuhan. Katakan amin. Nah, itu bukan khotbah saya, itu hanya sekedar penjelasan saya. Tapi yang menarik adalah kata hidup itu dari salah satu kata yang menarik adalah kata hidup salah satunya dari bahasa Ibrani yaitu kayim. Kayim, sudah bilang kayim. Bilang kayim. Kuah, kayim. Kayim itu begini. Dia konsepnya begini. Hidup itu dihubungkan dengan terang. Jadi kata hidup di sini artinya dihubungkan dengan apa? Terang, kegembiraan, kepenuhan tatanan, dan keberadaan yang giat. Yang itu sebabnya Mazmur 27 ayat 1 kalau saudara baca Amsal 3:16, Kejadian 1. Dan hidup itu dipertentangkan dengan apa? Kegelapan, duka cita, kekosongan, kekacauan, kesunyian. Jadi ini dua tipe yang berbeda. Kalau hidup itu apa? Hidup itu bicara tentang apa? Terang, kegembiraan, kepenuhan tatanan, dan keberadaan yang giat. Sedangkan kalau mati itu berhubungan dengan apa? Kegelapan, duka cita, kekosongan, kekacauan. Jadi kesimpulannya begini. Mungkin saja Israel secara harta, secara politik, jabatan, raja mereka aman-aman, tapi secara batinnya ada yang kosong dalam hidup mereka. Saudara pernah rasa hidup di dalam harta, kekayaan, jabatan, tapi saudara tidak menikmati hidup ini? Israel kemungkinan begini. Mereka tidak menikmati apapun. Sekali lagi, saudara-saudara, kenapa para artis, ya, bahkan saya menemukan ada di searching di internet, saya menemukan anak-anak orang kaya terlibat dalam narkoba. Kenapa? Banyak survei mengatakan sederhana, mereka dapat uang, tapi mereka tidak dapat kasih sayang dari orang tua. Artinya kekosongan. Mereka hidup di lampu terang, sebab orang kaya pulang pun terang. Sampai maaf di kamar mandi juga terang luar biasa. Kita karena terlalu susah, sampai malam tidur bilang alasan, bilang saya bisa tidur, padahal salah satunya listrik mahal. Kita bilang anak jangan kasih menyala lampu biar di luar kasih mati. Sebenarnya kita mau iri, tapi orang kaya itu saudara tahu mulai dari halaman masuk kamar, kamar mandi, lorong semua gelap terang. Kenapa? Karena takut orang mencuri. Jadi semua dalam bentawan. Tapi sayang anak-anak mereka tetap ada dalam kegelapan. Kenapa? Karena mereka hanya dapat harta, tapi mereka tidak dapat kasih sayang. Mereka tidak dapat perhatian. Yang ada adalah kekosongan. Nah, saudara-saudara, saya tidak, sekali lagi itu bukan khotbah saya. Pertanyaan saya tadi, kenapa itu dihubungkan dengan cari Tuhan dengan tadi 3 tempat tadi? Bethel, Gilgal, dan Berseba. Nah ini yang saya mau bahas. Saudara-saudaraku, cari Tuhan maka kamu akan hidup.
cari Tuhan maka kamu akan hidup. Nah tadi saya ambil kesimpulan begini sebelum saya masuk dalam khotbah saya gini. Apa itu hidup? Hidup artinya tidak mati, betul ya? Tidak mati berarti selamat. Jadi kalau hidup berarti hubungannya dengan kata selamat. Jadi saudara, yang pertama. Yang kedua, kalau orang selamat berarti itu ada hubungannya dengan apa? Diberkati. Sebab kita Ulangan mengatakan kita hanya diperkenalkan dengan dua. Kalau engkau taat, hidupmu apa? Diberkati. Kalau engkau tidak dengar baik-baik suara Tuhan, engkau tidak tahu juga. Hidup ini kan hanya diperkenalkan di dalam dua orang Israel. Kalau engkau dengar baik-baik suara Tuhan, hidupmu diberkati. Kalau engkau tidak dengar apa? Hidupmu kutuk. Kutuk itu bicara apa? Kematian. Jadi dalam hidup ini hanya dua. Kalau tidak diberkati, dikutuk. Kalau tidak diselamatkan berarti terhilang. Begitu saja. Jadi kalau begitu, bagaimana supaya kita bisa hidup? Satu saja sederhana, cari Tuhan. Cari Tuhan yang model bagaimana yang bisa bikin kita hidup. Sekali lagi, hidup tadi saya bilang bukan hanya makan, minum, pakai. Definisi kita adalah cari untuk kita bisa hidup kekal bersama Bapa di surga. Katakan amin. Nah, saudara-saudara, apa yang dimaksud dengan cari Tuhan maka kamu hidup? Cari Tuhan model bagaimana yang dapat membuat kita hidup? Satu, saya mulai masuk khotbah saya. Cari Tuhan bukan hanya hal spektakuler, hal-hal yang kita anggap dahsyat, hal-hal yang kita anggap luar biasa. Gereja Tuhan lagi dikacaukan karena antara mencari Tuhan dengan mencari hal-hal spektakuler yang dikerjakan oleh Tuhan. Dengar baik-baik. Sekarang kita harus bedakan antara cari Tuhan dengan cari pekerjaan-pekerjaan Allah yang spektakuler, yang luar biasa, yang saya sebut sebagai dahsyat. Apa maksudnya? Mari kita baca ayat yang kelima. Sudah lihat ini. Mulai dari ayat 4 saja. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari apa? Back. Kenapa saya bilang cari Tuhan yang bikin kita hidup adalah cari Tuhan yang tidak ada embel-embelnya, yaitu hal spektakuler. Ada banyak orang cari Tuhan, sebenarnya Tuhan hanya merupakan alasan, tapi yang dia cari di belakang Tuhan yaitu hal-hal spektakuler, hal-hal luar biasa, hal-hal dahsyat. Jadi Tuhan ini sebenarnya hanya nomor dua. Nomor satunya adalah hal-hal spektakuler. Sudah lihat apa yang dimaksudkan? Carilah Tuhan, jangan cari Betel. Sudah lihat, mari kita lihat Kejadian pasal 28 ayat 10. Apa yang terjadi di Betel? Betel ini sebenarnya banyak peristiwa ya. Tapi saya karena tidak ada waktu, saya hanya ambil beberapa. Kejadian pasal yang ke-28. Sudah tahu Kejadian pasal 28 ini terjadi apa? Terjadi apa? Asal saudara tidak tahu. Ini kejadian waktu itu film Korea belum muncul. Saudara, maka Yakub berangkat dari Berseba. Saudara ini, maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Ini di Betel. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di mana? Di Betel. Bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik tangga itu. Sudah lihat ini. Di Betel ada hal spektakuler. Kenapa? Karena di Betel pada waktu Yakub tidur malam, ketika dia lari dari siapa? Saudaranya, nama siapa? Esau. Dia ketakutan, dia lari dan akhirnya dia kembali. Dan ketika dia kembali, dia takut dia dibunuh oleh siapa? Esau. Jadi waktu dalam pelarian itulah dia coba beristirahat di mana? Di Betel. Dan pada waktu dia taruh kepala, apa yang terjadi? Dia bermimpi, dia lihat apa? Tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik tangga. Saudara, sekarang orang pemimpi ini bukan mimpi rohani. Kalau dulu orang mimpi rohani, sekarang mimpinya tidak rohani. Dia mimpi ya besok isi ukun putih. Dia mimpi gembala sidang pungut, dia besok dia catat. Itu yang keluar besok. Nah ini tidak ada hubungannya.
Nah, mimpilah mimpi yang rohani, katakan amin. Saya kadang-kadang agak aneh orang pemimpi-mimpi. Mimpi diterkam setan, ditarik kakinya, putus sebelah, putus telingnya. Aduh, saudara tidur malam berdoa atau tidak ya? Tapi bermimpilah yang baik. Katakan amin. Nah, kita tidak bahas mimpi. Tapi maksudnya gini, saudara, salah satu kejadian dasar karena dia melihat dalam mimpinya ada malaikat naik turun tangan. Betul ya? Yang kedua, mari kita baca di dalam ayat yang ke-16-17 dari Kejadian 28 ini. Nah, saudara lihat ini. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, perhatikan ini, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ayat 17 menarik. Ia takut dan berkata, alangkah apa? Dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Saudara tahu, bukan hanya mimpi, tapi dia berkata ini tempat dahsyat. Yang tadi saya menggunakan kata, ini tempat spektakuler. Di sini saya melihat sesuatu yang spektakuler, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang dahsyat. Nah, saudara tahu, kalau saudara baca tadi di ayat 6, apa yang terjadi dengan Betel pada akhirnya? Apa yang terjadi dengan Gilgal? Apa yang terjadi dengan Beersheba? Kalau saudara baca ayat 6 tadi, dia bilang Betel, Gilgal, Beersheba jadi tempat kota hangus atau kota yang dilenyapkan. Kalau saudara baca-baca ini, Betel ini banyak tokoh, salah satunya Abraham. Ini tempat mereka berjumpa dan mengalami Tuhan. Tapi karena orang Israel itu paling suka bangga dengan sejarah. Jadi kalau saudara baca, itu sebabnya mereka pernah bertanya kepada Yesus. Masih ingat waktu mereka bertanya kepada Yesus, mereka meragukan Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan oleh Bapa di surga. Mereka tanya tentang tanda, betul ya? Lalu Yesus berkata, tidak ada tanda selain daripada tanda bagus. Tanda Nabi Yunus. Saudara lihat Nabi Yunus itu tandanya apa? Dia dimakan ikan berapa hari? Tidak tahu juga. Apa ketemu Juson hadir waktu itu jadi ketemu sebentar. Saudara, 3 hari itu digambarkan sebagai lambang daripada Kristus yang mati 3 hari dan bangkit pada hari yang ketiga. Betul ya? Nah, tanda itu yang dia bilang. Jadi orang Islam suka bangga dengan sejarah, bangga dengan tanda. Dan salah satu yang menjadi kebanggaan mereka adalah Betel. Betel ada tempat yang spektakuler, tempat yang luar biasa, tempat yang dahsyat. Tapi Allah bukan lagi tempat yang dahsyat bagi mereka. Begini dia berterjemah. Berapa banyak orang datang ke gereja, datang ke rumah Tuhan, datang beribadah hanya untuk cari hal-hal spektakuler. Apa itu mujizat? Apa itu pertolongan Tuhan? Apa itu berkat? Apa itu pangkat? Apa itu kedudukan? Setelah mereka dapat, mereka pergi. Tidak heran Betel menjadi tempat kehancuran. Saya mau bilang sama saudara, kalau saudara cari hanya Betel, tempat di mana saudara pernah melihat Allah bekerja, satu waktu tempat itu bisa berubah. Ada. Kalau saudara berkata, ini dulu waktu saya berdoa, ini bisnis berkembang luar biasa, tapi tetap cari Tuhan. Kalau tidak, Betel itu akan berubah menjadi tempat kehancuran. Mengerti bu saya? Hidup Anda sesukses apapun, itu tidak harus dimulai dengan hanya cari Tuhan. Lalu ketika Anda mendapatkan hal spektakuler itu Anda tinggalkan Tuhan, Anda sedang undang bencana dalam hidup saudara. Mengerti bu saya? Hidup ini bukan cari Tuhan sebelum kita sukses. Sukses pun harus cari Tuhan. Sebab kalau saudara baca, Betel berubah jadi tempat penyembahan berhala. Kita lihat kota Kupang. Saya minta maaf, saya keliling kota Kupang. Dulu kita mayoritas. Tapi orang Kristen di kota ini bikin gereja, bikin Tuhan. Itu orang Jakarta bilang semau gue. Mau datang tidak datang, mau cari tidak cari. Tapi saya mau bilang sama saudara, hati-hati. Kota yang disebut kota kantong Kristen, satu waktu bisa berubah menjadi bukan lagi kantong Kristen. Kenapa? Karena tidak ada lagi orang yang mencari Tuhan. Para pejabat tidak cari Tuhan, urus hanya kerja, politik, sampai lupa Tuhan. Kupang termasuk kota toleransi. Artinya, kalau kota toleransi, kota paling aman, persis seperti Israel. Tapi kalau kota Kupang tidak cari Tuhan sungguh-sungguh, saya mau bilang, berhati-hatilah. Kita sudah kasih contoh. Kota-kota di sekitar kita,
yang dulu juga kampung Kristen, kota Kristen, tapi tidak cari Tuhan. Jadi apa sekarang kota itu? Mengerti maksud saya? Saya mau bilang sama saudara, cari Tuhan bukan hal-hal spektakuler, tapi cari Tuhan yang punya hal-hal spektakuler itu. Tak usah cari hal spektakuler, karena Yakub tidak pernah minta, tapi Yakub cari Tuhan. Dan pemberian hal spektakuler itu hanya second blessing, hanya berkat tambahan. Ada Bapak Betani dulu sudah ada apa-apa, Bapak. Tapi sekarang Bapak, ya puji Tuhan. Sekarang kalau Bapak lihat ini yang saya dapat semua, ini luar biasa, berkat Tuhan. Lalu ketika ditanya, lalu sekarang Bapak bikin apa? Ya, saya bisnis dan sibuk luar biasa. Kebaktian, ya Bapak jujur saja, sejak dapat berkat, sampai mau tangani ini bisnis. Anda dong masih kecil, kita mulai beralih dari Tuhan kepada hal spektakuler. Mengerti? Berapa banyak orang yang memulai bisnis, usaha apapun, pekerjaan, karir, dimulai dengan Tuhan, tapi ketika sukses melupakan Tuhan. Siapapun yang Anda yang mendengar live streaming ini, saya mau bilang sama saudara, apa yang ada di atas pundak kita, saya sering bilang, jabatan, pangkat, kedudukan, uang, itu hanya tempelan kasih karunia Tuhan. Sebab menurut kitab Kejadian, manusia diciptakan dari apa? Debu. Manusia diciptakan dari apa? Debu. Berarti kalau Anda jadi raja, Anda jadi presiden, Anda jadi bupati, Anda jadi pejabat, Anda jadi petinggi, ingat, Anda adalah debu yang ditempel kasih karunia lewat berkat. Kalau dia tarik itu berkat, tinggal apa? Debu. You berjas-jas begini. Kalau diambil jabatannya, diambil kemuliaannya, Anda hanya debu. Itu sebabnya, pertama, kalau Anda mau supaya cari Tuhan dapat hidup, dapat dua hidup tadi. Selama di dunia Tuhan pelihara Anda, selama di dunia Tuhan memberkati Anda. Tapi juga nanti ketika Anda pulang ke rumah Bapak, Tuhan berbuka tangan lebar-lebar berkata, mari anakku yang setia, aku mau engkau masuk dan tinggal bersama-sama dengan aku. Dan dari mana mereka dapat itu? Dari orang yang tadi tidak cari hal-hal spektakuler, tapi mencari Tuhan yang punya hal-hal spektakuler. Ada apa? Saya bersyukur bahwa gereja ini cukup lama belum bisa membangun. Kenapa? Karena kadang-kadang spektakuler bukan hanya bicara tentang hal-hal yang tadi saya sebutkan, tapi kadang-kadang orang cari gereja itu, kadang-kadang saya tanya mereka tidak masuk akal, tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Kenapa kamu gereja di sana? Misalnya, kau ketemu nenek moyang di sana, tidak ada hubungan. Yang kedua, kenapa kamu di sana? Enak Bapak, musiknya lengkap, lampunya mati hidup. Dia sudah tahu bahwa di sini dia dulu pernah mati hidup. Maksudnya lupa bayar listrik. Oh di sana itu, oh kita kami dulu tenang Pak, bukan kayak di Bapak, bukan gereja. Baru dulu 5 menit, suka tong air mata jatuh lagi, keringat mengalir seperti orang yang sudah mandi. Lalu orang berpikir, pergi di gereja di tempat-tempat spektakuler, membanggakan. Anak saya tahu dia nikah di mana? Di gereja di Inggris. Gereja terbesar di dunia dengan pendeta terbesar. Saya tidak larang, saya bersyukur nanti satu waktu gereja kita jadi besar, puji Tuhan. Tapi maksud saya adalah pencarian kita bukan karena ada hal spektakuler, tapi pencarian kita karena ada Tuhan yang hebat, yang telah memberkati dan menuntun dan menjalani berjalan-jalan bersama dengan hidup kita. Amin. Puji Tuhan kalau Tuhan melakukan hal spektakuler dalam hidupmu, tapi itu bukan jadi alasan kita cari Tuhan. Ada. Coba bapak-bapak, saya tanya bapak-bapak, mama-mama menikah dengan Anda hanya karena Anda punya harta. Satu waktu setelah nikah 10 tahun baru tahu. Tiba-tiba mama kena berkelahi, mama bilang, Bapak lu tahu ini hati, bukan hati. Buka hati betul-betul apa itu? Sebenarnya pesan saya lu. Kenapa?
Betul, terlalu susah. Lu waktu itu main mega project itu mau lu sebelum tak buka lu mata lebar lu hitam jelek begini saya mau selalu. Kira-kira lu jadi bapak atau saudara jadi bapak marah tidak? Marah tidak? Wah si jelek-jelek saudara akan berkata, biar jelek begini mah, lu jauh begitu lu omong terakhir. Kita tidak suka dengan alasan yang tidak ada hubungannya dengan pribadi kita, betul? Betul? Kita tidak suka kalau dia omong tentang yang tidak ada hubungan dengan kita. Kita mau itu begini. Bertengkar, tapi saudara bilang begini, Bapak, biar lu usir beta, dia tetap saya dulu kan dari awal lu tahu toh, lu masih miskin, kuku belum sikat saja cuma sekali. Maksudnya kuku belum sikat itu karena dulu masih parah-parah, hidup masih terlalu susah. Pasti saudara suka dengan itu bahas. Demikian Tuhan. Spektakuler hanya merupakan tambahan. Tapi cari Tuhan adalah nomor 1. Number 1 adalah Tuhan Allah. Kasih tepuk tangan. Jangan cari bete. Puji Tuhan kalau orang Tuhan kasih saudara jodoh yang spektakuler, tinggi, putih, gagah, dokter lagi. Wih, luar biasa. Walaupun belum tahu dokter apa nih. Pokoknya dokter. Saya pikir itu bagus. Tapi sekali lagi itu bukan jadi alasan Anda cari Tuhan. Amin. Amin. Saya bersyukur kalau nanti tiba-tiba Kak Lida bilang, Bapak Kak Gembala terima kasih buat doanya. Kemarin ada salah satu dosen camat datang mengatakan I love you Lida. Saya bersyukur. Tapi bukan itu alasan kita cari Tuhan. Amin. Amin. Saya tidak mau hanya karena alasan karena saudara tarik sekali pancing semua gergahi. Kalau saudara berkata Tuhan ku hebat, maka aku cari. Karena saya lihat ada banyak orang yang kalau dia punya, ya saya kan tinggal dekat laut jadi saya kenal beberapa orang. Wah, kalau ikannya besar dikasih naik. Tuhan Allah dahsyat, Tuhan Maha besar. Dia kirimkan ikan yang besar. Pertanyaan saya, kalau dia kirim nipi kecil-kecil, apakah dia masih Allah yang besar? Masih. Ada amin. Jangan ukur Allah yang Maha besar dengan saudara dapat nipi. Allah masih tetap besar sekalipun aku makan ini. Amin. Allah masih tetap besar sekalipun Anda makanannya telur, supermi, telur, supermi. Itu makanan paling murah meriah dan hampir semua pernah mengecapnya. Apalagi di tanggal-tanggal tua, supermi dan telur, makanan the best. Yang senyum punya pengalaman dahsyat. Saudara kembali pada ini, jangan tunggu hal dahsyat terjadi baru saudara cari Tuhan. Carilah Tuhan sampai hal dahsyat itu terjadi dalam hidup. Sekali lagi dengar baik-baik. Jangan tunggu sampai hal dahsyat terjadi baru saudara cari Tuhan. Tapi carilah Tuhan dan biarkan waktu engkau cari Tuhan, hal dahsyat itu datang dengan sendirinya dalam hidup. Betel tempat luar biasa. Tapi sayang betelnya. Saudara jangan pernah bangga dengan apapun yang ada milik. Kalau engkau tidak cari Tuhan, sekali lagi betel hancur. Apapun yang kau bangun dalam hari-hari hidupmu tanpa cari Tuhan, semua akan lenyap. Nanti kita akan lihat ayat 6. Tapi mari kita poin yang kedua. Cari Tuhan bagaimana yang bisa buat kita hidup. Yang kedua, cari Tuhan bukan hanya cari apa? Janjinya. Saudara, banyak orang datang ke gereja hanya karena apa? Cari janjinya dan bukan Tuhannya. Mari kita baca ayat yang masih di dalam ayat yang kelima tadi. Carilah aku maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel. Sekali lagi kita masih bahas tentang Betel. Apa yang terjadi di Betel selain daripada hal spektakuler? Mari kita lihat. Mari kita lihat Kejadian 28 ayat 13-14. Apa yang terjadi di Betel? Ini juga masih sambungan dari ayat tadi. Kejadian 28 ayat 13 menceritakan tentang sebuah peristiwa yang terjadi di Betel, yaitu ini. Berdirilah Tuhan di sampingnya. Di samping siapa? Di samping siapa ya? Di samping siapa ini? Ini baru kita
Kebacut aduh darah Yesus. Ini Yakub. Jadi berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah apa? Tuhan Allahmu, Allah Abraham, nenekmu, hampir dibilang nenek moyang lagi. Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak tanah tempat engkau berbaik ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu akan menjadi seperti apa? Debu tanah banyaknya dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Kenapa Tuhan ingatkan cari Tuhan? Jangan cari Betel. Karena ternyata di Betel inilah Yakub yang awalnya artinya apa Yakub? Penipu. Makanya jangan kasih nama Yakub. Harusnya saudara kasih nama Israel. Sebab Yakub itu artinya, makanya banyak Yakub yang penipu sana penipu. Tidak semua Yakub ya. Saudara jangan tersinggung yang ada di situ. Ini Yakub yang di sini. Yakub di sini ini penipu berat. Yang Yakub ini yang kalau orang Barat bilang apa? Jacob. Kalau bukan Jacob, Jack. Kalau potong Yakobus. Yakobus itu ada dengan hubungannya kata Jacob ini. Nah Yakub ini adalah penipu. Nah, saya tidak akan bahas itu, tapi ini dia. Ini yang terjadi. Dia dapat janji di mana? Di Betel. Di tadi tuh. Tidur-tidur dia bangun dapat janji. Makanya saudara banyaklah tidur. Saudara berjanji janji. No. Waktu dia tidur dalam pelariannya dia bangun dapat janji. Berapa banyak orang datang ke gereja hanya untuk mendapatkan janji. Sehingga ada orang yang beda-bedakan khotbah. Minggu lalu saya diberkati Pak Pendeta. Minggu ini kayaknya Pak Gembala khotbah tidak memberkati saya. Minggu lalu itu memang saya menikmati firman. Kenapa minggu ini tidak ya Bapak ya? Saudara dengar baik-baik, Anda sedang menunjukkan sifat satu. Anda sedang bukan cari Tuhan, Anda sedang cari janji. Jadi ketika ada pendeta singgung dosa, saudara hari tidak dapat janji. Udah. Hari tidak ada kata, saudara akan diberkati luar biasa. Dia mengatakan tidak ada janji hari. Hidup kita bukan karena janji, tapi kita menemukan Dia yang punya janji. Amin. Memang manusia ini pada dasarnya suka hidup dengan janji. Makanya DPR nanti pun 3-4 kali. Nanti kami bikin jalan lewat sini. 3 kali DPR yang berbeda tidak ada jalan. Karena Indonesia suka dengan janji. Betul ya? Kenapa saudara putus terus dalam pacaran? Karena saudara terlalu terikat dengan janji. Tenang, adik. Bertanya dulu, adalah ketemu turunan itu sana ada 2, 3, 1 saja. Tenang. Padahal ular beludak. Kita terbiasa dengan janji. Saudara lihat di nonton televisi, kenapa saudara beli? Sekalipun habis pakai produk, saudara berkata, ini putar balik saja. Kita sudah terbiasa dengan janji, walaupun janjinya bohong. Ada amin. Saya sudah tobat dengan banyak-banyak janji di iklan. Sekarang ada yang tahu saya, Bapak, Anda penumbuh gigi. Yang sudah terlepas dia tumbuh lagi. Saya bilang tidak. Kemarin saya pergi gunting rambut di salah satu salon, habis pas dia mau potong dia bilang, Bapak, kenapa putih? Saya dalam mati. Kok bilang dia putih? Lalu dia tanya-tanya. Kalau dia berkata begini, Bapak kenapa tidak semir? Saya bilang, oh tidak bisa. Saya kalau semir, saya ikut bapak saya. Langsung semua bengkak. Kepala semua bengkak. Dia tidak bisa. Dia bilang, Bapak ini ada produk bagus. Kalau Bapak mau. Ini permanen. Saya bilang, yang permanen mana? Uang yang terus permanen keluar, atau ini yang permanen? Yang namanya sutua tidak akan permanen. Lu cat 1 hari, 3 jam setengah kemudian dia tumbuh di ujung, putih sendiri tanpa dicat. Jadi saya bilang, sudahlah, saya menyerah, saya pasrah. Setiap kali ketemu teman-teman saya berkata, Pak Pendeta lebih bagus kalau cat kasih. Saya bilang, saya kalau bisa cat, saya cat. Masalahnya saya punya persoalan dengan kepala saya.
Saya punya kepala yang berbeda sekali. Dia hanya mau supaya warna itu dari sorga saja. Dia tidak cocok dengan warna-warna dan intinya begini saudara. Kembali pada ayat ini. Di dalam Amos ini kita tahu bahwa latar belakang Betel itu karena ada satu tokoh besar yang bernama Yakub. Saudara-saudara, Yakub hanya hidup dari janji, dan orang Israel berpikir begini, tak usah perlu tentang Tuhan, yang penting janji. Tidak bisa. Saudara-saudara, saudara harus mencintai yang janji, dan bukan hanya janjinya itu sendiri. Amin. Amin. Saudara pernah bikin janji waktu menikah kan? Kita semua pernah. Yang sudah menikah angkat tangan. Jangan angkat tangan. Angkat tangan sudah. Yang tidak angkat tangan saya berdoa saudara mungkin jomblo. Maksudnya begini, waktu kita menikah berdiri di altar Tuhan, bukankah kita bikin janji? Ya, semua orang bikin janjinya, hampir semua gereja sama. Intinya adalah saya menerima engkau baik dalam suka maupun duka, baik dalam keadaan sehat maupun sakit. Tapi berapa banyak orang cerai, orang kasih tinggal istrinya katakan, bagaimana Bapak saya tidak cari baru Bapak? Kok itu dia suruh? Saya bisa bergerak di tampai. Padahal dulu bilang apa? Sehat maupun sakit. Mungkin maksudnya satu sehat dan sakit. Tapi saudara, kita hidup dengan janji. Janji penting. Allah bilang dia memberkati kalau engkau beribadah kepada dia, betul? Tapi bukan itu yang kita kejar, bukan janji itu. Tapi dia yang punya janji. Ada apa? Artinya begini, dia janji mau digenapi atau belum digenapi, dia janji nanti jadi atau tidak. Tapi Tuhan harus menjadi ketertarikan kita nomor satu, dan bukan janjinya. Saya mau kasih tahu saudara, Yeremia 29 berkata janjinya apa? Engkau punya masa depan yang luar biasa. Siapa yang setuju itu? Katakan amin. Katakan amin. Yang tidak katakan amin, sudah terserah. Mau saya adalah siapa yang setuju bahwa Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kami, itu rancangan masa depan yang penuh harapan dan damai. Siapa yang percaya katakan amin. Lebih kuat katakan amin. Nah, saya tahu saudara, karena saya kadang khotbah tentang janji, saudara takut saya musikat saudara. No, bukan, mau saya begini. Kalau janji itu penting, apalagi janji dari Tuhan. Tapi kita bukan mengejar janjinya. Ada. Saudara, bukankah banyak juga keluarga-keluarga kecewa karena sebelum menikah janji, nanti betom habis menikah, beta bawa lu ke seluruh dunia. Saya telah menikah, jangankan ke seluruh dunia, di Oisawa saya tidak pernah. Saya ketemu ada satu keluarga yang tidak pernah dia kemana-mana. Suaminya larang dia kemana-mana. Saya tidak tahu dasar apa. Dia bilang sama bapak, akhirnya saya tidak tahan. Suami saya jalankan ke Oisawa. Pintu tangga sebelah dia telepon pulang. Di tangga sebelah pulang. Tidak bisa. Tapi ya kadang-kadang janji ujung seluruh dunia. Nanti tenang, kalau ketemu sunika, membangun seluruh rumah di mana-mana. Saya telah menikah, kos pun tidak ada. Tapi itulah manusia, suka bikin janji. Tapi kembali, pertanyaan saya, apakah kalau suamimu tidak memberikan janjinya, Anda berkata sampai di sini? Padahal anak 78 selalu berkata janji Allah kosong. Kita sampai di sini. Kalau masih pacaran boleh. Tapi kalau sudah menikah, sudah mandi satu kali. Saya punya ipar ada di sini ketika kami sering ganggu. Saya punya ipar kakak dari istri saya, dapat suami. Dulu ada program PLN masuk kapan? Pertama kali dulu. Ipar saya cukup cantik di kampungnya, kakak ipar saya. Datang seorang pemuda kakak. Ditanya, padahal banyak nyongju mau dia, tapi dia tolak semua. Muncullah seorang laki-laki, kerja istri, otomatis
pasti pegang Beleng. Singkat cerita menikahlah. Ternyata bukan pegang Beleng. Mereka kebetulan tangani listrik di situ. Tapi sudah menikah, anak semuanya. Nih, berpikir itu Beleng. Padahal itu hanya pasang di setiap listrik Beleng. Masih ada hubungannya Beleng sama-sama. Bisa semua kecewa, tapi mau bilang apa? Itulah manusia. Tuhan pun demikian. Tuhan tidak mau kita hidup hanya karena janji Tuhan. Memang Tuhan janji akan melindungi kita. Memang Tuhan janji memberkati kita. Tapi itu tidak menjadi alasan bahwa itu yang menjadi dasar kita cari Tuhan. Tapi dasar kita cari Tuhan karena saya dan saudara mencintai dan mengasihi Tuhan Allah kita. Ada amin. Pernah ada anak-anak di sini yang karena bapak tidak bisa beli motor, lalu tidak bisa kasih sekolah yang baik di tempat sekolah yang baik, lalu saudara berkata, "Bapak, mulai hari ini tanda tangan kita berhenti. Bapak menjadi bapak saya." Tidak bisa. Mau dia susah, mau dia miskin, dia tetap jadi bapak. Pernah ada yang pecat bapaknya? Pernah ada yang pecat mamanya? Tidak ada. Mengerti maksud saya? Tuhan mau dalam hidup kita pun demikian. Janji Tuhan boleh ada, tapi Tuhan harus jadi nomor satu. Kalau Tuhan janji engkau apapun, sabar. Karena itu bukan tujuan utama kita. Tujuan utama kita Tuhan. Yang ketiga, cari Tuhan bukan hanya cari apa? Pertolongannya dan berkatnya. Mungkin saya lebih hubungan pertolongannya. Cari Tuhan bukan hanya cari pertolongannya. Sekali lagi, kita baca ayat Amos 5 ayat 4 sampai 6. Carilah aku maka kamu akan apa? Hidup. Janganlah kamu mencari apa? Betel. Janganlah kamu pergi ke mana? Gilgal. Ada apa lagi dengan Gilgal? Setelah kita mengetahui tentang Betel bicara tentang minimal 2, sebenarnya masih banyak. Saya bicara tentang 2 tadi. Yang pertama apa? Betel bicara tentang apa? Spektakuler, hal-hal spektakuler. Yang kedua, ada janji Tuhan di sana. Tapi kembali pada kata kunci, carilah aku maka kamu hidup. Bukan spektakulernya yang bikin kita hidup. Ada amin? Ada amin? Saudara lihat, orang yang punya baby Benz dengan Anda yang makan kurus garam, sama tidak hidupnya? Sama. Apa artinya? Itu yang saya bilang, bahwa yang luar biasa tidak menjamin kehidupan seseorang. Yang menjamin kehidupan seseorang adalah waktu engkau menemukan apa yang kau cari, yaitu Tuhan Allah. Ada amin? Saudara yang makan kurus garam saja dengan dia yang makan pizza setiap hari, sama-sama hidup tidak? Sama-sama hidup tidak? Sama. Malah Anda lebih hebat. Dia makan pizza, tapi dia tidak kuat jalan kaki. Kita akan kurus garam. Apalagi kalau pipek dia pun lorong itu masuk dari gunung turun gunung lewat pohon kusambi, lewat pohon kujawas, oh tenang. Tapi coba itu orang-orang kaya suruh jalan bisa tidak? Baru jalan 2 menit dia bilang, tunggu pulang sana. Tapi saudara yang biasa hidup susah jalan kaki. Itu yang saya bilang, hidup itu bukan bergantung dari luar biasanya kita, tapi Tuhan. Ada amin. Nah, kembali pada kata, janganlah pergi ke Gilgal. Ada apa dengan Gilgal? Ayatnya cukup banyak, tapi saya coba cepat-cepat saja. Yosua pasal 4 ayat 19 tentang Gilgal ini. Saudara tahu Gilgal, bangsa itu telah keluar dari sungai Yordan pada tanggal 10 bulan pertama dan mereka berkemah di mana? Di Gilgal, di batas timur Yeriko. Ini peristiwa apa ayat 19? Menjadi basis penyerangan setelah sungai Yordan. Jadi setelah mereka keluar dari mana? Dari Mesir, maka pada waktu mereka mau dekati Kanaan, mereka injak pertama tempat itu adalah Gilgal. Jadi Gilgal artinya, kita lanjut dulu lah. Dilanjut pada Yosua pasal 4 ayat 19. Bangsa itu, Yosua pasal 4 ayat 21-23. Ya, saudara gini. Dan berkata dia kepada orang Israel demikian, apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu ini? Maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu begini, Israel telah apa? Menyeberang ke sungai Yordan ini di tanah yang mana?
kering. Sudah masih ingat toh? Sebab tanah yang kering yang mana? Sebab Tuhan Allah telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Allahmu dengan laut Teberau yang telah dibaringkannya di depan kita sampai kita dapat menyeberangnya. Salah satu peristiwa dari Gilgal adalah apa? Peristiwa ini, peristiwa mujizat ini, peristiwa di mana mereka keluar dari Mesir dan hidup dalam keadaan baik-baik seperti pada waktu orang Israel keluar dari Mesir. Nah, kalau saudara baca ini baik-baik, saudara lihat. Bangsa itu keluar dari sungai Yordan dan tanggal 10, lalu ayat 21 tadi mengatakan tanah itu menjadi apa? Kering. Saya baca dulu beberapa ayat ya. Lalu Yosua 5 ayat 9 10. Yosua 5 ayat 9 10. Dan saya jelaskan satu kali saja. Yosua 5 ayat 9 10. Dan berfirman Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut apa? Kenapa Gilgal? Karena itu telah kuhapuskan celah Mesir. Mesir telah memperbudak mereka bertahun-tahun. Sementara berkemah di Gilgal, orang-orang Israel merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu pada waktu petang di dataran Yeriko. Satu lagi lalu saya jelaskan. Lalu pada hari sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan berti gandum. Pada hari itu juga, lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya. Setelah mereka makan hasil negeri itu, jadi orang Israel tidak boleh makan mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Begini, saudara bingung kan? Jadi begini, intinya bahwa ternyata mereka bisa nyebrang melewati sungai Yordan. Dan yang berikut adalah Alkitab bilang apa? Itu hari terakhir mereka makan mana? Tahu mana ya? Bintik-bintik kecil seperti embun kata Alkitab, itu tetesnya turun selama mereka ada di mana? Di padang gurun, betul ya? Nah, pada waktu mereka sampai di sini, ini stop mananya. Jadi mereka nyebrang. Lalu kalau saudara baca terus mengenai Gilgal, dari sinilah mereka bikin jadi benteng. Jadi mereka mulai serang Kanaan, mulai dari timur barat selatan. Dia mereka menang dari Gilgal ini. Artinya apa? Semua itu adalah, saya tulis di sini. Jadi Gilgal, lanjut. Jadi Gilgal sekaligus menjadi peringatan akan penyelamatan oleh Allah dari belenggu Mesir pada masa lampau dan menjadi tanda kemenangan yang dicapai saat itu di bawah pimpinan Tuhan. Jadi intinya begini, Gilgal itu sedang bicara tentang apa? Mereka bersaksi bahwa kami sampai di sini karena pertolongan Tuhan, karena Tuhan kami bisa makan Paskah tadi, karena Tuhan kami bisa menang lawan musuh, karena Tuhan kami bisa keluar dari Mesir, karena Tuhan kami bisa berjalan di atas tanah yang kering, karena Tuhan. Berarti ketika Tuhan berkata begini, jangan lagi pergi kemana? Gilgal. Tuhan sedang bicara hal yang sama. Israel akhirnya ubah Gilgal ini menjadi juga tempat penyembahan berhala. Dan Tuhan marah luar biasa. Kenapa? Karena Gilgal menjadi poin ketiga tadi. Saya mengatakan apa tadi? Cari Tuhan bukan hanya cari pertolongannya. Orang Israel sudah suka jadikan Gilgal hanya cari pertolongan Tuhan dan bukan Tuhan itu sendiri. Berapa banyak kita menjadi orang yang semangat pada waktu kita sedang menggumuli sebuah pergumulan dalam hidup kita. Rasa-rasanya kita mau datang setiap hari. Doa puasa kita datang, kaum pria kita datang, kaum wanita kita datang, sekolah minggu pun kalau kita bisa datang, kita datang. Karena beban hidup terlalu berat. Ada seorang menceritakan kepada saya, ada seorang dari agama seberang pindah, dia bilang, Pak Pendeta, dia seorang pendeta yang saya kenal luar biasa. Dia bilang, Pak Pendeta, waktu saya kenal Yesus pertama kali, di anak kampung Solo. Saudara tahu kalau kampung Solo bicara tentang agama apa, saudara tahu. Ketika dia kenal Yesus, dia berkata, Pak Pendeta, semua kebaktian saya ikut. Sampai kaum wanita saya hadir. Dan saya satu-satunya kaum pria yang ada di kaum wanita. Saya bilang, wah luar biasa. Ya hari itu saya punya rasa cinta berkobar tinggi sekali. Nah, kembali pada Gilgal. Cari Tuhan bukan hanya cari pertolongan. Ada Anda butuh pertolongan Tuhan? Pasti. Tapi
Tapi artinya begini, mau ditolong Tuhan atau tidak ditolong Tuhan, aku harus tetap cari Tuhan. Ada amin? Sudah ditolong Tuhan atau belum ditolong Tuhan, saya harus cari Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Sebalik pada cerita mengenai Hana di dalam Alkitab 1 Samuel, Hana cari Tuhan. Kata Alkitab, dari tahun ke tahun Hana datang ke rumah Allah atau bait Allah. Katakan amin. Hana tidak peduli dengan bebannya, Hana tidak peduli dengan persoalannya, karena dia tak sadar bahwa yang dia cari bukan pertolongan itu. Yang dia cari adalah sumber pertolongan itu. Itu Tuhan Allah. Ada amin? Ada amin? Mengapa saya ajar ini? Supaya ketika Anda gagal sekalipun, kegagalan itu tidak mengecewakanmu kepada Tuhan Allah. Waktu rumah tanggamu gagal, engkau tidak menyalahkan Allah. Waktu bisnismu gagal, engkau tidak menyalahkan Allah. Waktu engkau belum sembuh, engkau tidak menyalahkan Allah. Kenapa? Karena yang kita cari adalah Tuhan Allah, bukan pertolongan. Bahasa Alkitab sering dikatakan, yang kita cari wajahnya, bukan tangannya. Berapa banyak orang yang mau cari tangan berkat Tuhan. Kalau saudara hanya jadikan Tuhan sebagai sumber pertolongan, atau pertolongan itu sendiri dan bukan sebagai sumber dari segala sumber kehidupan, Anda seperti jadikan Tuhan seperti satpam dan dokter. Khusus mengenai dokter, berapa banyak kita ke dokter? Pernah ada saudara tidak ada kerja, tidak sakit, tiba-tiba saudara ke dokter, lalu saudara berkata, dokter saya kepingin ketemu dokter. Lalu setelah dokter lihat wajah saudara, ya puji Tuhan saya juga senang, sebab dokter itu lihat wajah Anda itu senang. Anda percaya tidak kalau dokter lihat Anda datang? Senang. Sebab dia sekali tenis tarik nafas, tarik lebih kuat. Berapa Pak? 50.000. Padahal Anda sudah tarik nafas di tempat tidur sudah berapa ratus kali tidak bayar. Tapi di situ ada sakit? Tidak. Sakit? Tidak. Sakit? Sakit. 100. Ya, sebab periksa itu minimal 50, 100. Itu baru periksa. Belum bikin resep lagi. Ambil di sini ya. Nanti kalau bagaimana kembali lagi ya. Ya dokter, saya kembali, tapi ini saja mau datang saya sudah mati. Kadang-kadang kita jadikan dokter. Saya mau tanya, setelah Anda sehat, sudah sehat, kadang-kadang belum sehat saja, ada orang suka stay rumah saja. Karena terlalu susah ya. Pernah ada seorang yang saya kenal terlalu susah keluar. Kenapa? Karena memang terlalu mahal hidup ini. Betul? Betul. Pernah saya kenal ada orang yang lari dari rumah sakit, lari ya, bukan minta izin dokter pulang, lari tengah malam lari. Karena membayangkan besok kwitansi luar biasa. Saya berharap saudara tidak lari ya. Saya dibaik-baik di dokter saya sudah siap. Makanya kalau maaf kata saya ajar saudara sakit terlalu lama, sedikit sehat, pakai gaya senyum saya. Dokter datang, bagaimana ini? Sudah sehat. Kenapa? Karena kalau tidak berat. Tapi saya mau tanya saudara, waktu saudara sembuh, adakah saudara cari dokter lagi? Pak dokter, sudah sembuh, besok kita ketemu ya. Akan makan di bakso 99. Ada? Tidak. Kapan saudara datang di dokter lagi? Sakit. Setelah sembuh datang lagi? No. Kadang-kadang kita tidak tahu dokter siapa. Siapa itu dokter yang sembuhkan saudara? Kita tahu itu dokter siapa? Di rumah sih. Siapa dokter? Soalnya tahu. Pokoknya dokter. Yang di mana? Pasir Panjang. Ya sudah selesai. Berarti dokter Pasir Panjang tuh. Walaupun namanya tidak jelas. Maksudnya begini, intinya begini. Kadang-kadang kita jadikan Tuhan seperti dokter. Ada masalah kita datang, selesai masalah kita pergi. Jangan dong. Tuhan kita bukan dokter. Tuhan kita juga bukan siapa. Malam kita mau tidur berdoa, Bapak jaga saya, Bapak. Jangan di sana Tuhan jangan berdiri, di sana Tuhan berdiri di sana. Tuhan itu di situ agak lubang sih, Tuhan jaga sih, setan bisa masuk ke situ. Semua kita di
dijaga. Besok terima gaji lupa Tuhan. Tidak ada kata. Kita minta perlindungan luar biasa sampai kita mau tidur taruh Alkitab di kepala. Ada banyak orang takut, saya taruh Alkitab di kepala, saya mau bilang sama saudara itu tahayul. Kita kan tidak pernah takut di Alkitab. Betul tidak? Dengan Yesus kadang-kadang dia agak berani-berani, saudara tidak percaya. Waktu Yesus ada di bumbungan Bait Allah, dia datang cari Yesus. Jadi saudara jangan taruh Alkitab di sini. Bertobat itu tidak ada hubungannya. Ada amin? Saudara masih melakukannya? Pas orang mati di samping kamar rumah saudara pulang tidak bisa tidur, saudara bakal ditaruh kepala. Dan memang saudara tidur nyenyak. Pertanyaan saya, Alkitab jaga? Tidak. Kecapean mete 3 hari 3 malam. Kembali pada firman Allah. Jadi Gilgal artinya Tuhan sedang menolong mereka. Dan orang Israel suka cari hanya pada pertolongan. Betul tidak? Kalau mana dari surga turun, mereka memuji Tuhan. Kalau air keluar dari batu, mereka memuji Tuhan. Tapi satu waktu mereka marah Musa. Mereka berkata, kami mau mati di padang gurun, kami lapar di sini, kami tidak bisa minum di sini. Es batu, baik di Nasaret masih jual 1.000, 45.000 Rio. Tapi zaman itu tidak ada Rio, tidak ada aqua. Mereka marah. Saudara, karena orang Israel sudah kebiasaan. Bukan Tuhan yang dicari, mana yang dicari. Burung apa? Puyuh yang dicari. Apalagi air yang keluar yang dicari. Setiap kali mereka lapar pasti mereka marah Tuhan. Betul tidak? Betul tidak? Alkitab yang bilang setiap kali mereka lapar mereka marah Tuhan. Betul. Kenapa mereka marah? Karena mereka bukan cari Tuhan, tapi cari pertolongan. Sini ada. Di sini ada yang begitu. Angkat tangan kita berdoa. Kalau tidak bisa angkat tangan, saya ajak saudara angkat hati saja. Tapi jangan terlalu tinggi-tinggi, sebab angkat hati terlalu tinggi namanya kesombongan. Ngerti maksud saya? Saya tahu itu tidak enak untuk kita, tapi banyak kali kita semua sama. Kita suka cari karena ada pertolongan, bukan karena Tuhan. Saudara pernah punya sahabat yang hanya datang kepada saudara di waktu-waktu tertentu? Ada sahabatmu yang datang waktu tertentu dalam hidupmu? Kalau dia lagi diberkati, dia keliling dunia. Tapi pada waktu engkau susah dia tidak ada di samping. Pernah ada? Soalnya pernah muncul di hadapan saudara, tiba-tiba saudara tahu dia datang. Salam, kamu apa kabar? Terus saya tahu masih ada sesuatu. Betul? Pernah ada kawan model begitu? Soalnya pernah komen, like, apalagi share. Tapi tiba-tiba muncul di rumah. Oi Noni, apa kabar? Kalau saya tahu satu sudah ada maaf lagi, ya? Apalagi Tuhan. Tuhan tahu apa yang Anda perlukan. Tuhan tahu cara menolong Anda. Tuhan tahu cara memberi pertolongan. Tapi dia tidak mau engkau cari hanya karena dasar dia mau tolong saudara. Ada amin. Saya suka ditraktir. Siapa yang tidak suka ditraktir? Tapi kan kita tidak selalu minta untuk ditraktir orang. Kasih orang benci kita. Betul? Betul tidak? Saya senang orang traktir saya. Saya punya kakak yang paling besar. Dia guyon, dia orang Papua bilang yang gila. Pintar masak. Setiap kali dia masak enak pasti dia undang kami kakak. Kawan agak lucu dia. Karena habis kita makan itu dalam keadaan senang karena menikmati masakan dia, pasti dia tanya begini, enak? Kok gampang? Itu yang tidak enak, itu bahasa yang tidak enak. Jadi beliau sudah almarhum, tapi saya selalu ingat itu kata. Makanya kalau sudah makan, saya rasanya pergi pulang cepat karena saya takut pertanyaan terakhir. Enak.
Mungkin itu kata guyon. Tapi dalam hidup kita kadang-kadang kita harus Tuhan harus main gila dengan kita, guyon kita. Enak. Kok gampang? Karena kita suka cari Tuhan hanya karena butuh pertolongan. Stop sampai di sini. Kita cari Tuhan bukan karena diberkati atau tidak diberkati, pertolongan ada tidak ada. Saya memilih mencari Tuhan. Yang terakhir, lalu kita berdoa. Saya minta maaf. Cari Tuhan bukan cari yang akan lenyap dan yang akan binasa. Ini yang paling mengerikan. Saudara, cari Tuhan itu penting. Yang poin paling penting, paling berbahaya. Cari Tuhan bukan cari yang apa? Yang akan lenyap dan akan binasa. Apa maksudnya? Ayat 5 dan 6. Saudara baca ini. Saya baca ayat terakhir. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, janganlah menyeberang ke Berseba, sebab Gilgal, saya tidak akan bahas Berseba karena Berseba dengan Gilgal mirip-mirip. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam apa? Pembuangan, artinya hukuman. Dan Betel akan lenyap. Surah ayat 6, surah ayat 6. Saya mau tutup, ini kata kunci sini. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis, dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Betel itu terkenal bagi orang Israel. Betel itu tempat sejarah. Betel itu tempat spektakuler, Allah bekerja, Allah berjumpa. Gilgal pun demikian, banyak peristiwa hebat. Berseba pun demikian. Tapi akhirnya tempat ini menjadi tempat kebinasaan. Kenapa? Karena pada akhirnya 3 tempat ini berubah menjadi tempat berhala. Saudara, hati-hati, apapun yang Anda dapat, kalau itu menjadi berhala dan bukan lagi Tuhan menjadi Tuhan dalam hidupmu, menjadi berhala, hati-hati. Berhalamu akan dilenyapkan. Ada amin. Apa sih yang bisa jadi berhala? Pacar bisa jadi berhala. Tuhan tidak ingat, bahwa dia punyong dia ingat. Sampai dia punyong pumbai, dia tahu dia. Ya, kan waktu kita pacaran kan begitu tuh. Ini siapa nih? Dia punyong belum jadi, dia bilang, ini oma ini. Oh gimana? Oh ini fonten. Oh mau fonten tu anak. Dia mbaknya dulu di ini nih. Oh saw nih. Misalnya nggak yang bikin kue saw itu dia mbak. Nah dia punya dia kan kawin dengan bupati. Semua dia tahu semua. Nah itu saya bilang. Apa tadi poin terakhir? Cari yang tidak binasa. Cari yang tidak lenyap. Semua akan lenyap. Carilah yang tidak lenyap. Apa yang tidak lenyap? Satu, pasti Tuhan yang tidak pernah lenyap. Semua bisa lenyap. Tuhan yang tidak bisa lenyap apa? Itu tadi kekekalan tadi, hidup bersama Bapa di surga. Amin. Yang ini bisa lenyap tidak? Bisa. Anda tidak percaya ini bisa lenyap? Gantung itu pakaian ini di jalan misalnya, di pagar di sini. Anda mau ini lenyap? Pas tidur malam tutup pintu, taruh di teras. Lenyap. Semua akan lenyap. Tapi saya mau tanya sama saudara, Tuhan bisa lenyap? Tidak. Kalau Tuhan tidak lenyap, dia bisa tolong Anda waktu semua yang ada pada kita lenyap. Dia masih bisa memberikan apa yang sudah lenyap dalam hidup kita. Tapi jangan pernah kehilangan Tuhan. Semua pernah lenyap. Tapi lihat, orang-orang cari yang suka yang lenyap-lenyap. Saya punya adik baru saja kehilangan suami. Saya cinta-cinta dia, banyak juga. Padahal jangan pikir, oh saya olahraga bagus, kolesterol saya bagus, jantung saya bagus, ginjal saya bagus, apalagi paru-paru saya bagus. Ya, tukang ojek tidak bagus. Mengerti saya? Belum mengerti. Ginjal Anda bagus, jantung Anda bagus, tukang ojek tidak bagus. Ini ginjal lengkap. Dia lari naik saudara di sana mati. Mengerti maksud saya? Oh ternyata Anda boleh punya semua, tapi Tuhan bisa ambil kasih lenyap Anda dengan cara lain. Ada amin. Ada amin. Ginjal lengkap. Puji Tuhan sampai hari ini, sekalipun saya ada ginjal, saya ada jantung. Saya sudah hidup bertahun-tahun, saya ada ginjal, ada jantung, ada paru-paru. Ya, sebab saya tanpa itu semua saya tidak akan hidup. Soalnya jangan pikir saya penyakit, tidak. Maksud saya punya ginjal. Kan kadang-kadang, kenapa ginjal? Kenapa?
hati. Kenapa? Baru-baru. Saya punya semuanya. Saya masih. Anda punya itu semua? Punya tidak? Anda punya gula tidak? Punya gula tidak? Punya gula tidak? Masa? Kenapa beli gula waktu bikin kopi? Setiap kita ada gula, tapi yang tidak boleh adalah gula yang berlebihan, betul ya? Setiap kita punya kolesterol. Kolesterol itu bagus sebenarnya. Kolesterol itu yang kasih kita tenaga, atau tidak? Orang-orang bilang. Ya toh? Kolesterol itu bantu kita tenaga, kan? Makanya kalau saudara mau dapat tenaga banyak, makanlah babi gemuknya. Tenaga full. Nah, tapi maksud saya adalah kembali pada firman Allah. Cari Tuhan bukan cari yang binasa, apalagi yang membinasakan. Ulang-ulang, saya tidak akan bosan. Korek. Saya tidak akan dengar orang Nazaret, pemuda Nazaret, menikah dengan orang yang tidak seiman. Tidak ada kata amin. Kenapa? Karena kembali saya bilang, terang dan gelap tidak bisa bersatu. Ada amin. Hanya mereka yang percaya Yesus jalan kebenaran dan hidup yang akan beroleh keselamatan. Artinya kalau saudara tinggalkan Yesus, saudara kehilangan keselamatan. Ini yang saya bilang. Berapa banyak orang cari yang bisa binasa, meninggalkan yang tidak bisa binasa. Gara-gara pacaran orang tinggalkan yang tidak bisa binasa, itu sang juru selamat. Hanya untuk dapat suami yang kita belum tahu nikah berapa tahun. Anda jangan pikir Anda bisa nikah bertahun-tahun. Betul? Banyak masalah bisa datang ke sebuah rumah tangga. Satu, penyakit bisa memisahkan kita. Betul? Betul? Apalagi sekarang ini, COVID ini. COVID tidak boleh ada yang menjaga. Betul? Itu saja sudah bisa memisahkan kita. Apalagi mau memisahkan kita. Apalagi yang dapat memisahkan kita. Banyak yang ganggu-ganggu rumah tangga kita. Bisa. Semua. Para pelakor, para pirwil bisa memisahkan kita. Karena itu datanglah pada Tuhan. Cari Tuhan yang tidak pernah binasa. Kekayaan bisa binasa? Bisa. Jabatan bisa binasa? Bisa. Pangkat bisa binasa? Bisa. Kecantikan bisa binasa? Oh, terlalu bisa. Kecantikan bisa binasa? Jangan terlalu sombong. Jalan sampai paling cantik luar biasa. Sampai katanya bebek pun berkata, wak wak wak, karena terlalu mengagumi Anda. Bebek tidak pernah bicara atau tidak pernah wek-wek, tapi suara lewat itu wak 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 wak. Seolah-olah mendegukan suara tercantik luar. Tapi saya mau tanya, bisa cantik? Bisa hilang? Bisa. Kenapa sekarang ada alat-alat setrika? Dulu bukan yang setrika rambut, sekarang ada setrika muka. Setrika kulit, setrika leher. Saya pikir luar biasa manusia. Hanya satu, kenapa? Manusia takut dengan tua. Saya tidak omong ini untuk saudara tersinggung. Saya juga ada mulai menuju ini. Saya pun tangan mulai. Saya lihat. Dulu saya masih kecil, saya ingat di sini ini tidak terlalu banyak urat-urat. Saya bukan bodyguard, tapi kalau sudah lihat urat tangan luar biasa. Tanda bahwa kita makin tua. Sebentar lagi nama kita akan lenyap. Betul? Hari ini saya bisa berdiri di hadapan Anda. Satu waktu lenyap. Nama besar Anda lenyap. Kecantikan Anda lenyap. Gigi Anda lenyap. Anda tidak percaya, tunggu saja waktunya. Tak usah olok-olok, bayi ompong, tunggu punya belum. Lu belum waktu Bapak. Nanti kalau lu pun jalan baru orang bilang, nah, kenapa kok itu gua di Kelapa Lima pindah mulu? Tidak ada lagi pintu yang menutup. Sehingga kalau saudara bicara betul-betul lepas. Tidak ada lagi penghalang dalam hidup saudara. Semua bisa lenyap. Ada amin. Semua yang kita cari bisa lenyap. Carilah yang tidak lenyap. Tuhan Allah. Tuhan Allah. Tuhan Allah. Amin. Apalagi hanya tempel-tempel sih, bedak tempel. Saya lihat kebaktian tadi sudah datang segar. Tiba-tiba saya lihat sudah ada garis di sini. Keringat mampu membinasakan.
bibir merah, itu paling gampang. Kalau dalam taruh setebal-tebal itu, makanya taruh sekali 2 cm. Sudah pas saya makan itu bumbu babi tetap mengkilat bapak. Semua bisa lenyap. Ada apalagi yang saya bilang itu, alis mata ke teras itu. Sini belok naik, seolah berkata hujan, lu datang lu belok. Tapi dengan memang semua lenyap. Saya pernah ada di satu acara, waktu pengantin mau naik, tiba-tiba dong heboh. Ditanya kenapa? Soalnya dia bulu mata saya terlepas. Semua bisa terlepas. Ada apa? Apalagi hanya rambut saudara. Saya rambut semua sudah mulai habis berlalu-lalu. Tinggal hanya satu, Tuhan Allah yang tidak bisa diambil. Kiranya Tuhan memberkati kita. Carilah Tuhan, cari yang tidak lenyap. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.